Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, nikmat kesempatan, dan paling terutama adalah nikmat iman, sehingga pada malam yang ke-10 ya Pak Bu, Sawale pada malam dan Kasabaleko kita telah dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita laksanakan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Ini kenapa? Ini karena adanya iman yang kuat. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengatakan besi itu kuat, akan tetapi bisa dileburkan dengan api. Api itu kuat, akan tetapi bisa dipadamkan dengan air. Air itu kuat, akan tetapi bisa diserap oleh hujan. Hujan itu kuat, akan tetapi bisa dibawa oleh awan. Awan itu kuat, akan tetapi bisa dibawa oleh angin, dan angin itu kuat, tidak bisa menghancurkan gunung, dan gunung itu kuat, kata Imam Asy-Syafi'i, akan tetapi bisa dihancurkan dengan manusia. Manusia itu kuat, akan tetapi bisa ditundukkan oleh nafsu. Satu-satunya yang tidak bisa ditundukkan oleh nafsu, kata Imam Asy-Syafi'i, yaitunya iman. Kalau iman telah kuat, kata Imam Asy-Syafi'i, maka tiada ada satu pun yang mampu untuk menundukkannya, walaupun itu nafsu. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Bapak dan Ibu, Imam Asy-Syafi'i itu menulis kitab yang disebut dengan kitab Imam Asy-Syafi'i. Di situ beliau mengatakan, beliau tulis tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Dikatakan dalam kitab itu, yaqulu tu'a'in mahjub hatta yusallu Nabi SAW. Barang siapa yang ketika berdoa maka awalilah dengan salawat. Pujilah Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jika salawat ditinggalkan dalam keadaan berdoa meminta kepada Allah, maka kata Imam Asy-Syafi'i, doanya terkatung-katung antara langit dengan bumi. Jadi Bapak Ibu, orang nan mati itu meninggal utang, kata orang kan, kata Nabi kan, rohnya terkatung-katung antara langit dengan bumi. Doa pun bisa terkatung-katung antara langit dengan bumi. Kenapa? Dia tidak memuji Allah, dia tidak berselawat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan solawat itu adalah rukunnya doa. Jadi kalau ketika kita berdoa Bapak Ibu, maka jangan lupa puji Allah pertama. Yang kedua berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan baru mintalah apa yang kita minta kepada Allah SAW. Dan itu pesan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau. Dan sama-sama kita hormati Bapak pengurus Mushola Baitul Jannah beserta jajaran beliau. Seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, angku-angku nenek mama sudah bedang dalam nagari, kapai sampai Batanu, kepulang sampai Babarito, kemudian tokoh masyarakat, dan umumnya kita panggil adalah kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah hadir pada malam ini. Bapak dan Ibu, serta jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi judul ceramah kita pada malam ini diagi oleh pengurus implementasi tasawuf dalam diri dan beribadah. Bagi anak kami yang mencatat, silakan catat. Implementasi tasawuf dalam diri dan ibadah. Bapak dan Ibu saudara jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tasawuf? Siapa yang menciptakan tasawuf? Tasawuf itu kata Imam Al-Ghazali mengatakan tazkiyatun nafs, penyucian hati, penyucian jiwa. Itulah yang dikatakan tasawuf. Orang yang pertama kali menciptakan tasawuf, orang-orang menciptakan buku tasawuf yang disebut dengan Imam Al-Ghazali. Beliau menciptakan kitab tasawuf yang dinamakan Ihya Ulumuddin. Kemudian bahkan beliau digelari oleh para ulama, yaitunya bapak tasawuf. Bahkan beliau digelari dengan Hujatul Islam. Siapa mereka? Yaitunya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan tasawuf itu adalah penyucian hati, tazkiyatun nafs. Kalau kita urut-urut Pak, Bu, kita lihat ke belakang dari sejarah, tasawuf itu hadisnya dengan fikih, dengan akidah itu satu hadis. Satu ketika datang Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, ma huwal iman. Nabi menjawab, an tu'mina billah wal malaika wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi bisyahri. Ini iman kata Nabi. Yang kedua, ma huwal islam. Anta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaz zakah wa shauma Ramadan wal hajjal baita. Barulah turun ilmu fikih, barulah turun ilmu tentang zakat, barulah turun ilmu tentang fikih ibadah. Kemudian ditanya lagi, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi menjawab, antak budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau seakan-akan beribadah kepada Allah, engkau melihat Allah, engkau bertemu dengan Allah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah akan melihatmu. Apa tujuan Allah? Merasa diawasi oleh Allah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafs, penyucian hati. Ketika hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita was-was. Apapun yang kita kerjakan baik buruk, maka kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan semua penyakit dengki, hasad, iri, sombong, takabur. Itulah yang dimaksud dengan ihsan, seakan-akan Allah mengawasi kita. Akan tetapi implementasi pertama dalam tasawuf itu dalam diri, yaitu yang pertama kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ini implementasi pertama dalam diri. Kenapa demikian? Dalam Al-Quran Al-Ikhlas mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Jika ada orang yang menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Jika ada orang beribadah meminta selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka dia dikatakan syirik. Kalau syirik maka jatuhnya hukumnya kafir. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi. Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang syirik. Saban mencoba taubat bapak-bapak dan ibu-ibu ini masih syirik kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni. Kamatinya lain apa taubatnya lain, masih syiriknya kepada Allah, menyekutukan Allah, maka sampai ketika ajal sampai akhir hidup hayatnya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan syirik kepada Allah. Tempatnya orang yang mati dalam keadaan syirik, tempatnya di neraka. Jadi hati-hati Pak, ini implementasi yang pertama.
tasawuf. Ada sebuah kisah zaman tabi'in yang bernama seorang sahabat Abda bin Abdul Rahim. Beliau ahli dalam ilmu Al-Quran, hafalan 30 juz. Ketika ikut perang dengan sahabat di garda terdepan, Pak. 30 juz, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan baca Al-Qurannya, tidak pernah meninggalkan ibadat puasanya, ibadat sedekahnya, Pak. Suatu ketika sahabat berperang menghadapi bangsa Romawi. Kemudian pergilah Abda bin Abdul Rahim berperang dengan para sahabat, Pak, menghancurkan bangsa Romawi yang saat itu membenci Islam, Pak. Islam tidak boleh berkembang pada saat itu. Karena seorang Abda bin Abdul Rahim ini ahli dalam bidang Al-Quran, hafiz Quran, kemudian pergi ikut perang dengan para sahabat. Sampai di depan pintu kerajaannya Romawi, para sahabat semua mengepung kerajaan Romawi. Alanya kapun, Pak, sahabat-sahabat lain, Pak. Bangsa Romawi itu hebat, Pak. Dia tidak menghancurkan musuhnya dengan pedang, tidak menghancurkan musuhnya dengan senjata, akan tetapi menghancurkan musuhnya dengan wanita, Pak. Mulailah terayu Abda bin Abdul Rahim ini. Bangsa Romawi meletakkan para wanita di depan kerajaannya, dan pada saat itu ada para sahabat yang lain imannya tidak kuat, maka ikut terayu dengan godaan wanita itu, Pak. Salah satu yang termasuk rayuan godaan wanita itu yaitunya Abda bin Abdul Rahim. Kenapa? Karena akidahnya tidak kuat. Kemudian dia mengirimkan surat kepada wanita itu, Pak. Dia katakan kepada wanita itu, bagaimana aku bisa dalam pangkuanmu, wahai saudariku? Kata Abda bin Abdul Rahim ini. Wanita itu menjawab, jika engkau ingin berada di pangkuanku, maka engkau silakan masuk agamaku. Agama wanita itu Nasrani, Pak, orang kafir. Dan bukan penuh dengan pertimbangan, Abda bin Abdul Rahim memutuskan, baik, saya akan mengikuti agamamu, engkau tinggalkan Islam. Dan pada saat itu Abda bin Abdul Rahim yang hafal Al-Quran 30 juz ikut dengan wanita kafir itu, Pak. Semua sahabat heran, kenapa engkau, ya Abda bin Abdul Rahim, kenapa engkau mengikuti mereka sementara dia itu musuh kita? Apakah engkau tidak ingat dengan Tuhanmu? Apakah engkau tidak ingat dengan hafalanmu? Aku ingat dengan hafalanmu, kecuali 2 ayat saja. Dari 30 juz menghafal Al-Quran, Pak, tinggal 2 ayat apa dimulai. Samanja ino ikuti agama Nasrani ko. 2 ayat nolapal, Pak, yaitunya surah Al-Hajj ayat 2 dan ayat 3. Kemudian bertanya sahabatnya lain, kalau begini bagaimana kita perang? Kata sahabatnya lain, jika engkau tidak mau mengikuti agamaku, kata wanita itu, maka engkau pergi dari sini. Dan akhirnya mengambil keputusan. Para sahabat marah pada saat itu karena tidak mematuhi aturan Islam, tidak kuat dengan akidahnya, menyekutukan Allah, menduakan Allah, keluar dari agama Islam. Dan pada saat itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Abda bin Abdul Rahim, Pak, pada dia hafal Quran 30 juz. Karena mengikuti wanita, maka wanitaku godaannya kadang, Pak, rayuannya kadang, Bapak Ibu. Dalam Al-Quran pun dijelaskan 2 hal yang menarikkan kita sebagai laki-laki umat Islam, Pak. Yang pertama harta, yang kedua wanita. Apalagi zaman ini, Pak, fitnah wanita lebih kejam, Pak. Ini kadang-kadang yang muda-muda ini betul lah, Pak, Bu. Kalau dari cari mubazir, kalau dicari berusuh, mana nggak dibeli ya, Pak? Barang bagus, kalau dicari rusuh, barang bagus loh. Jika akidah kita kuat, maka salah satu hadis yang digabungkan dalam tasawuf itu, maka dimasukkan implementasinya, yaitunya masalah akidah. Ini yang pertama. Nah, kedua, mesti kita coba. Nyo beda, Pak, implementasi tasawuf dalam diri dan beribadah. Kalau beribadah, beko ada zikir, ada sholat, termasuk puasa, ada berzakat dan ibadah lainnya. Yang kedua, implementasinya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah.
Jika kita sudah berserah diri kepada Allah, maka kita harus mengiringinya dengan doa. Bukan berserah diri saja, Pak. Apa punya onda doa? Baik ke masjid onda, baik ke musola onda. Kemudian batingan saya kunci saat di onda tu masuk dalam masjid ke musola oleh. Mengajian berserah diri kepada Allah. Kok hilang bukan begitu. Berserah diri itu kepada Allah dengan diiringi dengan usaha. Kunci setengah tarawat doa masuklah dalam musola oleh. Sembahyang oleh. Kok kailan doa itulah ala takdirnya loh Pak. Makanya para sahabat tuh ketika mengikuti kajian majelis Nabi Muhammad SAW tergesa-gesa, kemudian pergi dengan unta mau masuk ke masjid, kajian selesai, lupa mengambil untuknya Pak Bu, lape untuknya kuliah seketek. Pada saat itu sudah kajian dengan Nabi Muhammad, Nabi bertanya, kenapa engkau panik wahai sahabatku? Kata sahabatku, wahai ya Rasul, aku tadi membawa unta ke sini, kemudian aku bertawakal kepada Allah. Setelah aku melepaskan untaku, tidak aku ikat, lari untaku ya Rasulullah. Kata Nabi, bertawakal itu bukan begitu caranya. Engkau membawa unta ke sini, ikat untamu. Kalau seandainya lepas, berarti bukan takdirmu, bukan rezekimu, kata Nabi. Jadi berusaha dan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ini tawakal. Kemudian tasawuf di dalam beribadah. Bapak Ibu seranda matarawi yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, tasawuf dalam beribadah itu penyucian hati itu, yaitunya salah satunya adalah sholat. Pak Bu, sholat itu aku menanya Pak, itu tujuannya Pak. Apa? Sholat itu tujuannya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menghilangkan semua perbuatan keji dan perbuatan munkar, hasad perbuatan keji, dusta perbuatan keji, iri perbuatan keji. Di masa sarangnya itu Pak Bu. Iri di masa sarangnya, dengki di masa sarangnya, hasad di masa sarangnya. Oh si Pak. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu untuk menyucikan hati, menghilangkan perbuatan keji, yaitunya dengan sholat. Coba Pak. Kalau seandainya kita sholat dengan tenang, meminta kepada Allah, seolah hati tenang Pak. Ini yang pertama dalam beribadah tersebut. Nangka gua berzikir. Kalau iyo kita niat hati kita suci kepada Allah, menghadap Allah, maka salah satunya untuk menyucikannya itunya berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tutma'innal qulub. Jika engkau ingin tenang, maka ingatlah Allah. Ingatlah Allah dalam hatimu. Jadi kalau ada bapak dan ibu punya masalah keluarga, masalah tetangga, masalah ekonomi dan masalah segala macamnya, maka kata Allah solusinya ala bizikrillahi tutma'innal qulub. Ingat Allah. Apapun masalah kita, kalau kita ingat dengan Allah, maka Allah akan berikan solusinya. Kok kadang-kadang punya masalah bapak dan ibu, curhat lo di medsos, curhat lo di WA. Hari ini gue punya masalah sama keluarga. Itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Kalau kita punya masalah, kata Allah, maka terima masalah itu dengan sabar, kemudian sholat, minta kepada Allah. Begitu caranya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terima masalah itu dengan sabar dan sholat. Ini cara yang kedua untuk menyucikan hati kita. Ala bizikrillah tutma'innal qulub. Dan cara yang ketiga adalah Bapak Ibu dituliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itunya berpuasa. Makanya kalau berpuasa kok Pak Bu, hati kita harus bersih, jiwa kita harus bersih. Kok ada salah sama tetangga minta maaf, kok ada salah sama mak orang tua awak minta maaf, kok ada salah sama kakak-kakak awak, ini mama awak minta maaf. Kenapa demikian? Karena puasa itu adalah bulan yang suci, harus kita masuki dengan cara yang suci. Kata Nabi Muhammad SAW, ada orang hatinya tidak suci ketika bertemu di bulan Ramadan, maka kata Nabi salah satu orang yang celaka. Orang yang tidak bertemu dengan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih memiliki kesalahan sama orang tuanya,
Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, implementasi tasawuf itu yang pertama akidah kita harus kita luruskan kepada Allah, dan yang kedua bertawakal kepada Allah. Itu dalam segi implementasi tasawuf dalam diri. Dan dalam ibadah implementasi tasawufnya, yang pertama kita melaksanakan sholat, dan yang kedua berzikir kepada Allah, dan yang ketiga berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan Bapak dan Ibu, karena waktu ala disabuin tadi oleh moderator, durasinya 15 menit sampai 20 menit. Mungkin itu sampai situ saja Bapak dan Ibu. Maaf salah dan jangan. Jika ada ambo salah dalam penyampaian, ambo minta maaf Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.